Desa itu bernama Kertasura. Terletak di utara Cirebon, Desa Kertasura menjadi salah satu pusat pengolahan kulit ular terbesar di Indonesia. Di desa tersebut, kita dapat menyaksikan ular-ular di pantai dan diolah secara tradisional. Pengolahan kulit ular di Desa Kertasura menjadi mata pencaharian bagi sebagian besar warga setempat. Mereka menampung ular-ular dari para pemburu, memprosesnya, dan menyerahkan hasil kulit kepada para pengepul. Kulit-kulit ular yang berasal dari desa ini kelak akan menjadi barang-barang branded yang tersebar di setidaknya Singapura, Australia, hingga sejumlah negara di Eropa. Tas, sepatu, dompet, atau sabuk yang terbuat dari kulit ular ini diketahui memiliki nilai yang cukup tinggi. Metode pengambilan kulit yang dilakukan cukup mengerikan. Bagi para pecinta binatang, terutama ular, industri kulit ular di Kertasura pasti tampak horor dan menyedihkan. Salah satu media asing dari Inggris bahkan menyebut bahwa Kertasura adalah tempat pembantaian ular paling mengerikan di dunia. Ada berbagai metode yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kulit ular. Namun yang digunakan di desa ini dinilai sebagai yang paling kejam dan ketinggalan zaman. Pada praktiknya, demi mendapat kulit yang baik, para pengolah menggelonggong ular hingga menjadi gelembung besar. Ini mirip dengan metode yang kita jumpai pada ternak sapi agar sapi yang dijual lebih berat dari sebenarnya. Pertama-tama, rahang ular dibuka paksa untuk kemudian dimasukkan sebuah selang. Lalu keran air dinyalakan hingga tubuh ular mengembang seperti balon panjang. Hal ini dilakukan agar kulit yang didapat menjadi lebih lebar. Leher ular yang sudah menggelembung maksimal itu kemudian diikat kuat agar air tidak keluar dari tubuhnya. Ikatan akan didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu, kulit ular mulai disayat. Karena tubuh ular sudah mengembang akibat tekanan air, maka sayatan pada kulitnya akan meregang otomatis. Kini para penjagal tinggal mengelupas kulit ular dari arah kepala ke ekor. Setelah terkelupas dari badannya, kulit ular akan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Namun jika tidak ada panas, proses pengeringan dilakukan dengan menggunakan mesin pemanas. Para pelaku industri kulit ular sendiri menyadari betapa proses pengolahan ular yang mereka kerjakan begitu kejam. Namun mereka tidak bisa mengelak. Sebab sebagian warga Kertasura memang menggantungkan hidupnya dari menjual kulit ular. Meski begitu, industri olahan kulit ular ini sebetulnya fluktuatif dan musiman. Saat kemarau, para pelaku industri kulit ular banyak menekuni profesi sebagai petani atau pedagang. Baru setelah memasuki musim penghujan, mereka akan menjadi pemburu dan pengolah kulit ular. Namun itu tidak berarti bahwa saat kemarau, industri kulit ular lumpuh total. Hanya saja, pengolahan dalam skala besar memang hanya terjadi saat musim penghujan. Hal itu disebabkan oleh populasi ular yang sedang tinggi-tingginya.
Di masa itu, warga Kertasura banyak menjadi pemburu ular dadakan. Bahkan anak-anak di bawah umur pun banyak yang turut berburu di sawah atau kawasan pesisir. Hingga dalam sehari, rumah olahan bisa menghasilkan 5 kuintal hingga 1 ton kulit kering. Semua bergantung pada pesanan dan pasokan ular dari para pemburu. Langsung saya suruh kumpulin, ntar 3 hari 1 kali saya ambil. Itu begitu habis ngambil, saya kan terus sampai rumah sampai sini ya saya langsung digarap, ya langsung dibikin proses itu. Yang gede saya ambil kulit, terus yang kecilnya saya dibikin kering. Kalau masalah, kalau saya kan ini yang kering kan udah jadi kering, jadi yang gede saya udah bikin kulit. Kalau udah kulit saya udah tahu itu buat proses bikin dompet atau tas. Nah kalau masalah dagingnya ini ataupun ular keringnya itu saya ke situnya emang kagak tahu. Cuman saya kan nggak istilahnya nggak langsung setor pusat, saya kan masih diterima di sini maksudnya kayak gitu. Kalau masalah ke situnya emang saya tuh belum tahu apakah itu buat makanan atau untuk obat atau untuk apa, emang saya belum tahu. Pengepul kulit tidak pasif. Mereka menjemput bola dengan mendatangi desa Kertasura. Mereka membayar rata-rata Rp45.000 untuk tiap kilo kulit kering. Namun harga bisa berubah-ubah sesuai dengan kualitas kulit. Untuk kulit yang cukup lebar dan bermotif cantik biasanya akan dihargai satuan. Selain diambil kulitnya, daging ular juga ternyata banyak yang meminati. Dari mulai untuk dikonsumsi, dijadikan bahan dasar obat, hingga pakan ternak ditambak.